Bung Haryo, apa kabar? Baik, Bung Reza. Makin kinclong aja Bung Haryo. Ini salah satu pengamat sepak bola yang paling kinclong mungkin ya. Kalau dilihat-lihat, gimana Bung Haryo? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi gimana tadi nonton timnas Indonesia? Aduh, pasti kecewa kan? Gemes ya. Gemes? Gemes. Apa yang bikin gemes? Kalahnya gede banget. Kalahnya gede banget, dibantai kita. Dibantai. Jadi di luar ekspektasi apa memang sudah diprediksi Indonesia akan kesulitan menghadapi Australia? Ya, yang saya selalu ingatkan pada publik kan kita harus set ekspektasi kita kan. Iya. Ketika kita dianggap market value pemain kita tinggi sekali gitu kan. Dibandingkan Australia kita hampir 2 kali lipatnya dibandingkan Australia. Oh, ya? Market value pemainnya. Oh. Kita di 600 miliar, mereka di 300 hampir 400 miliar lah. Artinya dari sisi individu di atas kertas, Ya. kita memang di atas Australia gitu. Cuman kan sepak bola nggak seperti itu gitu. Sepak bola kalau kita Jadi seperti apa nih menurut Bung Haryo sepak bola itu? seperti apa ya? Kayak Kalau waktu kita lawan Cina lah. Kita lawan Cina kan kayaknya setelah mereka 3 kali dibantai kan seolah-olah kita otomatis pasti menang ketika lawan Cina. Tapi saya juga ingatkan juga pada saat itu 3 kali mereka kalah, belum tentu mereka menjadi tim yang jelek gitu ketika bertemu kita. Justru mereka punya kemampuan untuk bisa membalikan prediksi dan bisa mengalahkan kita. Dan itu yang terjadi ketika ekspektasi kita begitu tinggi Ya. ketika menghadapi Cina. Lawan Australia pun seolah-olah kan media Australia, legend-legend Australia mengatakan bahwa Indonesia sudah setingkat dengan negara-negara Asia yang besar. Pujian itu kan berbahaya ya ketika kita telan mentah-mentah. Iya betul tuh, dengerin tuh, jangan gampang tinggi kalau lagi dipuji, tetap membumi, ya tetap merendah. Jadi kita ngelihatnya seperti reality check ya. Ketika kita ketemu Australia, apa yang di atas kertas kita dianggap sudah tinggi, sudah level Asia, Iya. tapi di atas lapangannya sama apa enggak? Ternyata kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita belum sebagus itu. Apa yang bikin kacau di laga tadi? Taktik kah atau seperti apa? Kalau ngelihat Australia, ketika mereka tanding di sini kan mereka megang possession lebih banyak, mereka menembakkan 25 shots terhadap kita, tapi mereka tidak bisa mencetak gol karena defense kita yang begitu rapi. Dan juga Martin Paes yang tampil eksepsional. Pada saat itu dia ada 8 atau 9 saves yang dilakukan pada saat itu. Jadi ball possession tidak melulu berbanding dengan kemenangan, dengan jumlah gol yang bisa dicetak, Ya. apalagi kemenangan gitu. Nah ini kan berbalik sekali ketika kita tampil di Sydney tadi, kita possessionnya sampai 60-an%, Ya. kita menembak shots yang cukup banyak, tapi tidak bisa membuat gol. Hanya 1 gol yang bisa kita cetak. Sementara Australia peluang corner 2 gol. Iya. Bola yang bisa dikatakan aksi counter, mereka bisa mendapatkan gol. Jadi ya kita harus melihat lawan kita tuh seperti apa gitu. Tidak melulu kita harus memaksakan untuk bermain dengan possession base, dengan Ya. bermain yang orang bilang sepak bola cantik. Ya. Kalau ujung-ujungnya nggak menang tuh ngapain gitu Iya, kan. iya. Kita harus lihat lawan kita seperti apa. Betul. Ada yang masih gagal move on dari Sintayong di sini? Kan banyak juga yang Iya, masih iya, gagal iya. move on tuh dari Sintayong. Tiba-tiba ada hashtag tadi Kluivert out, rindu STY. Iya. Gimana Bung Haryo melihat ini? Kayaknya nggak adil juga kalau kita langsung menghukum Patrick Kluivert juga. Karena seorang pelatih di posisi yang sangat berat kan. Baru datang, timnya baru berkumpul 2 hari sebelum kick off tadi. Tidak bisa ngeset permainan atau latihan dengan 11 lawan 11. Di mana itu kan yang bisa melihat sebagai sejauh mana tim kita itu ada. Itu kan belum bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert gitu. Sehingga ketika dia langsung kalah seolah-olah kita melihat bahwa ini pelatih yang gagal gitu. Tapi kan kita nggak adil juga langsung menjudge dia, langsung melihat persiapan yang begitu minim Nggak ada friendly match, ya? dan keharusan untuk menang di pertandingan-pertandingan 4 ini ke depan kan begitu berat gitu. Jadi kalau kita langsung menyalahkan dia juga ya nggak adil juga gitu. Tapi kan Patrick Kluivert di awal konferensi sudah menjanjikan bisa meraih 4 poin di 2 laga awal. Artinya ini sudah janjinya tidak bisa terpenuhi nih. Karena kalaupun Bahrain menang kan 3 poin paling. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Artinya ngomongnya ketinggian nih atau gimana? Ya itulah ekspektasi di mana Australia pintar sekali manfaatin itu. Mereka membiarkan narasi-narasi itu bergulir, membiarkan Indonesia merasa bahwa negara mereka timnya sudah baik, dengan pemain-pemain mereka yang absen kan itu yang terus ditiupkan oleh media Australia, legend-legend Australia mengatakan bahwa tim kita sudah sebanding dengan mereka. Tapi cukup dengan sepak bola
simple mereka bisa mengalahkan kita. Iya. Jepang sebelum bertandang ke sini pun bilang negara yang paling pas atau paling cocok untuk membawa atau bersama kita ke Piala Dunia adalah Indonesia. Naik dong, kita kan ngerasa Iya. sebagai kita udah mulai disamain nih sama Jepang, jeger diajar 4-0 di sini kan. Artinya pujian itu sangat berbahaya gitu. Nah. Lebih baik kita men-set ekspektasi, apa betul kita sudah ada di level ini? Kenyataan tadi berbicara bahwa belum. Jadi kayaknya kita jangan juga sering-sering ke Bromo yang nanti gampang terbang kan. Ya. Ingat, pujian itu bisa menghanyutkan ya, Betul. Bung Haryo ya. Jadi Bung Haryo, kalau misalnya tadi kita lihat ya, timnas Indonesia menghadapi Australia, defensive line kita juga cukup tinggi, Ya. dan Patrick Kluivert juga tampaknya sangat gugup begitu ya, terlihat sangat stres. Ini menurut Bung Haryo kenapa nih Patrick Kluivert kok sepertinya sangat gugup dan juga malah ada juga yang bilang ini gagap taktik lah, nggak tahu taktik lah dan sebagainya. Ya mungkin kalau yang kritik yang dilepaskan pada pelatih sebelumnya dengan terlalu bermain defensif, terlalu bermain pragmatis, tidak punya kemauan untuk bermain terbuka, possession tinggi, mencetak gol banyak, peluang banyak, itu sebetulnya di 15 menit pertama sudah dia perlihatkan. Kita begitu tampil, ini kayak ngeliat Barcelona nih, operan-operannya pendek, buat peluang yang cukup banyak, lalu ada umpan buat Jeitzes yang disundul hampir menjadi gol, lalu kita mendapatkan penalti tapi gagal tereksekusi. Tapi setelah itu, intensitas kita tuh seperti sedikit menurun, membiarkan Australia bisa kembali ke pertandingan. Ya. Mereka begitu tenang untuk memanfaatkan semua sisi lapangan, sehingga mereka bisa begitu gampang untuk bukan mendikte juga, cuman tahu gimana membuat kita tuh tidak bisa keluar dari tekanan. Itu yang menjadi masalah dan kayaknya membuat Patrick Kluivert juga bingung. Ini ketika kita kebobolan langsung 2 gol, apa yang harus diubah? Saya melihat kalau lu sudah kebobolan 2 gol, apakah kita akan tampil ofensif dengan mengubah sistem bermain? Apakah kita tampil defensif? Karena ini kan yang dihitung adalah selisih gol. Ketika semakin banyak kita kebobolan, semakin turun posisi kita di klasemen juga kan. Ya. Tapi saya tidak melihat ada perubahan dari Patrick Kluivert. Apakah ingin all out menyerang dengan memasukkan pemain-pemain penyerang, Ya. mengambil risiko untuk mencetak gol, memberikan tekanan lebih, atau kita justru defense dan melakukan counter attack. Ya. Tapi itu tidak dilakukan juga. Apa iya tadi timnas digendong oleh Romeni? Kalau bisa dibilang pemain terbaik tadi malam, iya, saya setuju. Oleh Romeni, ini pemain yang paling bisa menjawab ekspektasi publik bahwa Ya. kita selama ini mencari seorang predator di lini depan. Tuh. Walaupun bukan nomor 9 murni gitu ya, tapi dia bisa memanfaatkan semua sisi lapangan. Dia kan tidak statis di satu posisi kan. Ya. Kadang di kanan, kadang di kiri, mengambil bola ke belakang. Ada di dalam kotak penalti, ada satu shots yang dimentahkan oleh Matt Ryan dan akhirnya dia bisa mencetak 1 gol. Ya. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan selama ini, striker-striker kita bisa nggak sih mencetak Ya. gol selain Ragnar Rotmangun ya? Akhirnya terbukti tadi ya? Terbukti tadi, ternyata dia menjadi salah satu jawaban kita di lini depan. Tapi selebihnya, mungkin kalau ngelihat Dan James agak sedikit bingung juga dengan posisinya yang mungkin berbarengan dengan Verdong di sisi kiri, sehingga ada penumpukan di situ, agak bingung untuk memanfaatkan situasi dan juga ruang di situ. Kalau harus memilih pemain terbaik di kekalahan kita tadi malam, ya saya melihat Ole Romeni sebagai pemain yang terbaik. Oleh Romeni. Padahal dari segi taktik kita punya Alex Pastur ya. Ini kan yang digadang-gadang, wah kalau dari segi taktik ini orang yang paling ahli lah ya. Ya. Tapi kenapa tadi tidak terlalu berfungsi taktik yang diterapkan oleh Alex Pastur itu? Berfungsi tapi cuma di 15 menit gitu. Sementara Pendek sepak juga bola kan ya. 90 menit. 90 menit, iya. Plus extra time lagi kan, Iya. ada tambahan lagi. Sementara kita tampil dengan intensitas tinggi tuh di 15 menit pertama. Iya. Setelah kita gagal penalti, lalu mereka mendapat penalti, lalu gol kedua mereka yang cepat, terlihat seperti kita bingung untuk bereaksi mau seperti apa. Oke. Masuk di babak kedua sebetulnya intensitas kita jauh membaik dibandingkan babak pertama. Iya. Kita lebih banyak menekan, kita lebih banyak mendapatkan chance. Tapi ya kalau kita bicara secara keseluruhan, sepak bola kan ada defense, ada transisi defense ke Iya. offense, ada transisi offense ke defense, ada offense itu sendiri. Nah, di sisi defense justru yang selama ini kita bisa dibilang kuat di defense-nya, Iya. Tapi kok keteteran tadi ya? Tadi malam betul-betul keteteran. Jadi Iya. fokus-fokus di setiap hal-hal itu yang saya bilang agak sedikit turun. Nanti kita bicara lagi terkait dengan mental dan juga kesiapan atlet ya. Ketika down, ketika kalah bagaimana bisa bounce back di laga selanjutnya.